Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran pendidikan ekonomi, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi permintaan dan penawaran. Sebelumnya, apakah ada yang sudah membaca mengenai materi permintaan dan penawaran ini? Kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai permintaan. Nah, permintaan di sini, apakah ada yang tahu apa sih arti dari permintaan ini? Yang dapat menjawab. Berangkatnya dijelaskan ya. Nah, permintaan ini adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam ekonomi, bisa dikatakan permintaan ini adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh pembeli ataupun konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Yang dalam permintaan harga ini, adanya faktor lain yang dianggap sebagai ceteris paribus atau tidak berubah. Kemudian dari permintaan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga. Mengapa sih harga itu menjadi sebuah faktor terjadinya permintaan? Ada yang mengetahui? Nah, ya, di sini mengapa harga ini bisa dikatakan faktor permintaan? Karena ketika harga ini naik, maka sebuah permintaan pun akan menurun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang ini turun, maka suatu permintaan pun akan ikut naik. Nah, bisa dikatakan harga sebagai faktor itu seperti itu. Karena harga ini merupakan berbanding terbalik dengan permintaan. Kemudian adanya pendapatan. Nah, pendapatan itu ketika suatu pendapatan naik, pendapatan konsumen ini naik, maka tingkat barang yang akan dibeli, barang ataupun jasa yang akan dibeli oleh konsumen ini pun akan meningkat. Maka hal itu seimbang dengan naiknya pula permintaan pendapatan pada konsumen tersebut. Dan hal ini pun mempengaruhi adanya permintaan, karena permintaan itu pun akan ikut menaik. Kemudian adanya selera konsumen. Selera konsumen ini kita contohkan seperti pada saat ini, di zaman sekarang ini, semua orang pasti mempunyai handphone. Namanya handphone ini digunakan oleh berbagai konsumen ini, masyarakat ini sebagai alat komunikasi. Tapi semakin majunya zaman ini, semakin semangat para handphone yang ada di dunia ini, handphone itu fungsinya menjadi lebih banyak. Salah satunya ini oleh anak muda bisa dijadikan selfie. Nah, maka kebutuhan kamera selfie pun kan meningkat karena semakin trennya adanya bersama kamera yang lebih bagus, ya asli handphone yang lebih bagus, gitu kan. Maka kamera selfie ini meningkat seiring dengan permintaan terhadap konsumennya. Nah, selanjutnya harga barang lain. Harga barang lain ini maksudnya di sini yaitu ketika ada suatu barang yang lebih murah daripada barang yang ingin kita beli ini sangat mempengaruhi adanya permintaan. Yang selanjutnya perkiraan. Perkiraan di sini itu perkiraan harga di masa depan. Harga di masa depan ketika kita berpikir harga emas sekarang itu kita membeli harga emas saat ini. Nah, kita berpikir mungkin suatu saat nanti 2 tahun atau 3 tahun ke depan harga emas ini akan meningkat. Nah, disinilah masyarakat akan membeli emas di tahun sekarang dan menjualnya dan akan menjualnya pada tahun selanjutnya ketika harga naik. Maka pada saat ini pun permintaan terhadap emas akan meningkat. Kemudian adanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini ketika di suatu daerah ataupun kota
jumlah penduduk yang meningkat, maka tingkat permintaan pun akan meningkat. Tingkat permintaan terhadap barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya dari faktor yang kita ketahui sekitar terjadinya permintaan ini ada namanya hukum permintaan. Hukum permintaan di sini di mana yang menyatakan bila harga naik maka jumlah permintaan pun akan turun. Nah, dan sebaliknya. Nah, maksudnya itu ketika harga suatu barang ini naik maka jumlah permintaan terhadap barang ini menurun karena harganya ini mahal. Nah, sebaliknya ketika harga barang ini turun ataupun seperti ada diskon, ada sale seperti itu, masyarakat berbondong-bondong akan membelinya kan, maka itu akan dapat menyebabkan sebuah permintaan ini meningkat. Nah, dari hukum permintaan ini kita dapat mendapatkan sebuah kurva permintaan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, di mana sebagai faktor-faktornya ada faktor-faktor lain yang dianggap konstan atau categoris sekaligus. Dapat dipahami kan anak-anak dari materi mengenai permintaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Selain seperti tadi permintaan, ada yang mengetahui apa sih pengertian dari penawaran ini secara umumnya gitu ya. Nah, itu akan jelaskan ya. Penawaran di sini itu dapat dijelaskan secara singkat yaitu jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen kepada tingkat harga tertentu pada periode tertentu serta pada pasar tertentu kepada pembeli. Karena kan ini penjual, ketika permintaan itu ada di pembeli, maka penawaran ini ada pada penjual. Dalam artian itu, penawaran menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga tertentu, hal lainnya yang diasumsikan secara konstan atau categoris paribus. Nah, di penawaran ini pun ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya penawaran ini atau mempengaruhi adanya penawaran. Sama halnya seperti tadi permintaan, di penawaran pun faktor pentingnya adanya harga. Ya, harga di mana ketika sebuah barang dikatakan penawarannya meningkat, itu ketika harga barang tersebut turun, maka penawaran terhadap barang itu pun akan meningkat. Dan kemudian adanya teknologi di sini sangat dibutuhkan oleh sebuah produsen yang memproduksi suatu barang atau jasa, karena kemampuan teknologi ini membuat produksi barang atau jasa itu lebih mudah dan mempengaruhi adanya penawaran. Sama halnya seperti permintaan, tentunya pun ada harga barang lain. Ketika suatu barang di toko sebelah ini lebih murah, maka hal ini mempengaruhi adanya penawaran terhadap toko yang kita punya. Dan kemudian adanya perkiraan harga. Perkiraan harga ini sama halnya seperti tadi yang ada di permintaan. Kalau tadi di permintaan contohnya seperti emas, kalau di penawaran ini contohnya seperti saat ini saja. Ketika saat adanya pandemi ini. Nah, kemudian tingkat permintaan terhadap masker itu melonjak karena semua orang berbondong-bondong untuk membeli masker. Maka si produsen ini memproduksi jumlah masker yang sangat banyak dan kemudian hal itu akan menyebabkan meningkatnya permintaan. Maka penawar ini pun akan meningkat. Dan seperti itu. Kemudian adanya jumlah penjual. Nah, di penawaran ini membutuhkan banyaknya jumlah penjual. Karena ketika misalkan penduduknya banyak dan penjualnya tidak ada, itu tidak akan mempengaruhi adanya penawaran. Nah, Anda bisa dipahami kan maksud dari penawaran ini dan perbedaan dengan permintaan tadi. Adapun hukum penawaran yang berlaku di dalam penawaran ini, hukum penawarannya apabila harga suatu barang naik, maka pada
penawaran pada barang tersebut itu pun akan naik. Nah, sebaliknya ketika harga barang tersebut itu turun, penawaran pada barang tersebut pun akan turun. Beda halnya dengan permintaan. Kalau permintaan tadi kan ketika harga barang naik, permintaan akan menurun. Namun ketika harga barang pada suatu barang ini turun, maka permintaan akan naik. Nah, di penawaran ini berbeda. Kalau di penawaran ini, ketika harga suatu barang ini naik, maka penawarannya pun akan ikut naik, meningkat. Nah, pada saat harga barangnya pun turun, penawaran terhadap barang tersebut pun ikut turun. Sangat berbeda ya teman-teman dan anak-anak. Nah, setelah kita pahami mengenai permintaan penawaran ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bisa ditanyakan yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak dan lainnya? Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas secara umum saja. Nanti kita membahas lebih lanjutnya mengenai perhitungannya. Perhitungannya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini satu pembahasan lagi ada mengenai keseimbangan pasar. Nah, di sini sudah ada kan pengertian dari keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, keseimbangan pasar ini merupakan suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Nah, maksud dari ini apakah ada yang mengerti? Diskuskan ya. Di keseimbangan pasar ini, terbentuknya harga dan kuantitas suatu keseimbangan di pasar ini merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini menjadi patokan pihak pembeli dan penjual. Maka dapat diartikan sebuah keseimbangan pasar itu adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi bisa dianggap seimbang kalau seperti itu ya. Tidak adanya berat sebelah atau misalkan permintaan yang lebih tinggi daripada penawarannya itu tidak seimbang, itu berat sebelah. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian pembahasan yang Ibu dapat jelaskan mengenai pertemuan saya ini mengenai materi permintaan dan penawaran. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungannya dan kepastiannya. Semoga materi yang tadi disampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Mungkin sekian dari Ibu. Pembelajaran ini tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.